Perkenalkan, nama saya Alfonsius Sortononggo Behar dari Prodi PPN tingkat 1 kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan. Sistem urinaria atau saluran kemih adalah sistem organ yang berfungsi menyaring dan membuang zat limbah serta cairan berlebih melalui urin. Sistem urinaria atau saluran kemih terdiri dari ginjal, kandung kemih, ureter, dan juga uretra atau saluran kencing. Melalui saluran ini, urin dibuang keluar tubuh. Adapun fungsi saluran perkemihan. Yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, untuk menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen seperti urea dan asam urat. Yang keempat, membantu HEPER untuk mendetoksifikasi racun selama kelaparan. Sistem saluran kemih. Sistem saluran kemih ini ada 4. Yang pertama, kidney atau ginjal. Yang kedua, ureter. Yang ketiga, bladder atau kandung kemih. 4, uretra. Pertama tadi itu ginjal. Ginjal merupakan organ yang berpasangan. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dan berwarna merah tua karena mengandung banyak kapiler darah. Ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur ginjal. Pada pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjangnya itu 11,5 cm, lebarnya 6 cm, dan tebalnya 3,5 cm dengan berat antara 120 sampai 130 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Pada umumnya, ginjal pria lebih panjang daripada ginjal wanita. Saraf ginjal terdiri dari kurang lebih 15 ganglion ginjal, mendapat persarafan dari flexus renalis saraf. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke kelenjar suprarenal di atas ginjal. Ginjal sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, korteks ginjal. Yang kedua, medula ginjal. Yang pertama itu korteks ginjal. Korteks ginjal atau korteks renal merupakan bagian terluar ginjal dan terdiri atas beberapa bangunan, yaitu yang pertama, korpus Melpighi terdiri atas kapsula Bowman atau bangunan berbentuk cangkir dan glomerulus atau jumblai atau gulungan kapiler. Yang kedua, bagian sistem tubulus, yaitu tubulus cortectus proximalis dan tubulus cortectus distal. Yang kedua, medula ginjal. Medula ginjal merupakan jaringan halur yang terdapat pada ginjal. Medula ginjal terdiri atas beberapa bangunan yang merupakan bagian sistem tubulus, yaitu piramida ginjal yang meliputi nefron dan tubulus serta saluran medula. Fungsi ginjal. Fungsi ginjal sendiri terdiri dari 5. Fungsi ginjal yang pertama itu mengatur volume air. Tubuh kita mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mengekskresikan cairan dan pada kondisi kekurangan cairan, membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat. Yang kedua,
mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Yang ketiga, ginjal akan berusaha mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Ginjal akan mengekskresikan urin sesuai pembuahan pH darah dan pH urin, bervariasi antara 4,8 sampai 7,5. Yang keempat, mensekresi sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal terdiri dari ureum, asam urat, dan kreatinin. Dengan bahan-bahan diekskresikan ginjal antara lain zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan kimia asing fungsinya. Yang kelima, untuk produksi hormonal eritropoietin. Ginjal membantu proses pembentukan sel darah merah, berfungsi keenam produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Ginjal akan mengekskresikan hormon renin dalam mengatur tekanan darah. Yang kedua, ureter. Ureter adalah suatu arus muskuler berwujud silinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20-30 cm dengan diameter maksimum sekitar 1,7 cm di tidak jauh kandung kemih dan berjalan dari hilus ginjal menuju kandung kemih. Yang kedua, dinding ureter terdiri dari mukosa yang dilapisi oleh sel-sel transisional, otot polos sirkuler, dan longitudinal yang mampu melaksanakan sikap yang membuat kontraksi guna mengeluarkan urin ke buli-buli. Ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis, arteri spermatica interna, arteri hipogastrika, dan arteri vesicalis inferior. Fungsi ureter. Fungsi ureter menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Lapisan dinding ureter yang terdiri dari otot-otot polos, sirkuler, dan longitudinal menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik atau berkontraksi setiap 5 menit sekali guna mendorong air kemih kemudian disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum utranalis masuk ke dalam kandung kemih. Sewaktu masuk kandung kemih, dinding atas dan dinding bawah ureter akan tertutup, dan pada saat kandung kemih penuh akan terbentuk katup atau vulvula yang mencegah kembalinya urin dari kandung kemih. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ yang berongga yang terletak di sebelah anterior, tepat di belakang os pubis. Sebagian besar dinding kandung kemih tersusun dari otot polos yang dinamakan musculus destrusor. Kontraksi otot ini berfungsi untuk menggosongkan kandung kemih pada saat urinasi. Pada dasarnya, kandung kemih terdapat lapisan tengah jaringan otot berbentuk lingkaran bagian dalam atau disebut sebagai otot lingkar yang berfungsi menjaga saluran antara kandung kemih dan uretra, sehingga uretra dapat menyalurkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Akibat dari rangsangan ini, otot lingkar akan menjadi kendor dan terjadi kontraksi sphincter bagian dalam sehingga urin tetap tinggal dalam kandung kemih. Fungsi kandung kemih. Fungsi kandung kemih adalah untuk menyimpan urin sebagai hasil penyaringan ginjal. Kandung kemih akan menyimpan urin sehingga waktunya harus dikeluarkan. Dengan fungsi kandung kemih ini, membuang air kecil akan menjadi lebih terkontrol dan tidak dilakukan setiap saat. Namun, fungsi ini bisa terganggu jika terdapat infeksi atau masalah kesehatan lainnya pada kandung kemih. Dinding kandung kemih terdapat dua bagian besar, yaitu badan atau korpus berbentuk ruangan yang berdinding otot dan bagian leher atau kolom yang berbentuk corong.
Dalam kondisi penuh, bentuknya akan seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong, bentuknya seperti limas apex atau puncak vesika urinaria. Urinaria terletak di belakang simfisis pubis. Yang keempat, uretra. Uretra merupakan organ yang berfungsi menyalurkan urin ke bagian luar. Dengan kata lain, uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar kandung kemih. Ada dua sphincter uretra, yaitu sphincter eksterna dan sphincter interna. Sphincter interna ini ada di batas uretra anterior dan posterior, yang terdiri dari atas otot polos yang diatur sistem saraf simpatetik. Urin yang telah diproduksi oleh ginjal dan dipindahkan dari ureter dan kandung kemih akan dikeluarkan melalui uretra. Organ saluran kencing ini bertugas menghubungkan kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Fungsi uretra sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Fungsi uretra pada wanita berbeda dengan yang terdapat pada pria. Pertama itu pada pria, uretra digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi. Berukuran panjang 13,7 sampai 16,2 cm dan terdiri atas 3 bagian, yaitu prostat, selaput atau membran, dan bagian yang berongga atau ruang. Pada wanita, uretra memiliki panjang 3,7 sampai 6,2 cm dan hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin ke bagian tubuh luar. Adapun filtrasi glomerulus. Glomerulus merupakan tempat terjadinya filtrasi yang merupakan tahapan awal dalam proses pembentukan urin. Setelah kita mengonsumsi cairan seperti meminum air, maka tubuh kita akan mengeluarkan urin secara alami. Proses pembentukan urin merupakan cara alami yang dilakukan oleh tubuh untuk mengeluarkan racun dalam kelebihan kadar air. Dampaknya itu kesehatan dalam tubuh akan tetap terjaga. Maka memproses cairan yang masuk hingga menjadi urin. Ada beberapa proses yang terjadi dalam tubuh manusia yang dinamakan dengan proses ekskresi dan glomerulus merupakan salah satu bagian dalam tubuh yang berperan dalam proses ekskresi tersebut. Yang kedua, filtrasi. Yang pertama, filtrasi. Proses penyaringan darah pun dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Melpighi yang terdiri dari glomerulus dari kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Yang kedua, reabsorpsi atau penyaringan kembali. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proximal nephron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Yang ketiga, augmentasi. Sekresi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Beberapa saat mengalir langsung dari darah sekitar tubulus distal dalam tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Ion kalium
ion kalsium dan amonia juga melewati proses sekresi. Seperti beberapa obat, hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang. Zat yang diabsorpsi dan disekresi ke dalam urin. Yang pertama, air kemi terdiri dari kira-kira 95% air. Yang kedua, zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amoniak, dan kreatinin. Protein, asam urea, amoniak, dan kreatinin. Yang ketiga, pigmen atau bilirubin dan urobilin. 4. Toksin atau hormon. 5. Elektrolit natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Proses berkemi. Langkah pertama dalam proses berkemi, ketika kandung kemi secara progresif terdiri sampai melebihi nilai ambang sekitar 350 sampai 500 ml. Otot kandung kemi akan merenggang dalam mengirim impuls melalui saraf aferon ke medula spinalis. Kedua, sinyal ini yang akan diteruskan sampai pusat berkemi dan di susunan saraf pusat, kemudian diolah ke lobi, antalis, parietal east, dan batang otak untuk selanjutnya diteruskan atau dihambat melalui saraf eferen yang turun kembali ke medula spinalis. Ketika uretra mengalirkan urin akan mengaktifkan refleks kontraksi kandung kemi sehingga sphincter eksternal dan uretra akan berelaksasi dan urin dapat keluar. Syarat yang harus dipenuhi agar proses berkemi berlangsung normal. Yang pertama itu kapasitas kandung kemi yang adekuat. Kedua, pengosongan kandung kemi yang sempurna. Yang ketiga, berlangsung dalam kontrol yang baik. Yang keempat, setiap pengisian dalam pengosongan kandung kemi tidak berakibat buruk terhadap saluran kemi bagian atas dan ginjal. Faktor yang mempengaruhi proses berkemi. Yang pertama, jumlah konsumsi cairan. Jumlah konsumsi cairan merupakan salah satu faktor yang menentukan frekuensi dan volume pipis. Semakin banyak minum, tentunya makin banyak pula air pipis yang harus dibuang. Yang kedua, jenis cairan yang dikonsumsi. Beberapa jenis cairan konsumsi terbukti bisa memancing produksi urin dalam tubuh, atau yang kerap disebut diuretik. Misalnya, kopi atau minuman yang berenergi yang mengandung banyak kafein. Yang ketiga, konduksi khusus. Perempuan yang sedang hamil atau sering melahirkan biasanya tidak bisa tahan pipis, sehingga mereka terlihat lebih sering membuang air kecil. Rahim yang menekan kandung kemi serta ketahanan otot panggul yang turun mengakibatkan perempuan sulit mengontrol pipis. Dari materi tadi, saya dapat mengambil kesimpulan, sistem perkemihan merupakan sistem yang terpenting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing dan produk sisanya. Sampah metabolisme ini dikeluarkan atau disekresikan oleh ginjal dalam bentuk urin. Kemudian akan turun melewati ureter menuju kandung kemi untuk disimpan sementara dan akhirnya secara periodik akan dikeluarkan melalui uretra. Ginjal merupakan suatu organ perkemihan yang terpenting yang harus kita jaga dengan baik. Adanya gangguan pada ginjal akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang sulit diatasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita peduli akan kesehatan kita, khususnya dalam proses berkemi.
Ginjal mempunyai banyak unit nefron yang berguna dalam proses pembuatan urin. Terdapat 3 tahap dalam pembuatan urin. Yang pertama itu filtrasi glomerulus, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga sekresi. Sedangkan sistem perkemian itu ada 4. Yang pertama ginjal, yang kedua kandung kemih, yang ketiga ureter, dan terakhir uretra. Jadi baik, demikian hasil dari pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk kita semua. Salam.